Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Rasiha Nabila. I am from 5G, and today I would like to explain about my lesson plan. The school is senior high school. The subject is English language, and the class is 11th in the second semester. And then I choose the material about personal letter chapter atau surat pribadi. And the language skill is writing. In time location, 2 times 45 minutes in 2 meeting. Dengan waktu alokasi 2 kali 45 menit dalam 2 kali pertemuan. Core competence atau kompetensi inti. And then B, terdapat kompetensi dasar dan indikator. C, the objective. Setelah pembelajaran, murid-murid diharapkan mampu untuk yang pertama, mengidentifikasi struktur, kaidah kebahasaan, dan fungsi sosial dari surat pribadi. Yang kedua, mampu menemukan informasi secara eksplisit dan makna konseptual dari surat pribadi. Yang ketiga, mampu menulis surat pribadi di learning material. The first is regular learning material atau materi pembelajaran reguler. Di sini terdapat contoh dari surat pribadi. Lalu dalam pertemuan pertama terdapat materi definisi, fungsi sosial, struktur teks, dan kaidah kebahasaan dari surat pribadi. Dalam pertemuan kedua terdapat expression atau ungkapan dalam surat pribadi. Lalu juga ada jenis-jenis dari surat pribadi. Lalu terdapat materi pengayaan, yaitu penugasan pembuatan surat pribadi berdasarkan ketiga topik tersebut bagi siswa yang melampaui KKM. Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM mendapat materi remedial, yaitu mengelompokkan bagian-bagian surat pribadi sesuai strukturnya. Metode pembelajaran Dengan pendekatan scientific approach dan model pembelajaran problem based learning. Dengan metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya, learning media atau media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan yaitu video pembelajaran, papan tulis, dan buku bahasa Inggris. Yang kedua, yaitu material atau bahan-bahan yang digunakan yaitu laptop, LCD proyektor, notebook, atau buku tulis, dan speaker. Selanjutnya, learning activity atau langkah-langkah pembelajaran. Di activity dialokasikan dalam waktu 10 menit. Yang pertama yaitu guru menyapa siswa untuk membuka kelas. Guru mengajak siswa untuk berdoa bersama yang mana dipimpin oleh seorang siswa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran siswa. Lalu, guru membacakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai hingga akhir pembelajaran. Guru bertanya kepada siswa tentang definisi dari surat pribadi. Guru bertanya kepada siswa tentang definisi surat pribadi. B. Guru bertanya kepada siswa apakah mereka pernah menulis surat pribadi ataukah belum. Selanjutnya, siswa mengamati video pembelajaran tentang surat pribadi. Lalu guru menjelaskan tentang materi tersebut. B. Berpikir kritis. Siswa bertanya kepada guru terkait surat pribadi, terkait materi surat pribadi yang mereka belum paham, yakni terkait struktur, fungsi sosial, dan kaidah kebahasaannya. C. Exploring atau menalar. Yang pertama, guru membimbing siswa untuk mempelajari tentang struktur, fungsi sosial, dan kaidah kebahasaan dari surat pribadi. Lalu guru bertanya kepada siswa meminta siswa untuk mengidentifikasi struktur, fungsi sosial, dan kaidah kebahasaan dari surat pribadi. D. Experimenting atau mencoba. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. Lalu masing-masing kelompok diminta untuk mengidentifikasi dari struktur,
fungsi sosial dan kaidah kebahasaan dari sebuah surat pribadi yang telah disediakan. Yang terakhir yaitu associating atau mengkomunikasikan. Yang pertama, para siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian guru memberikan feedback atau masukan tentang materi yang telah dipelajari kemarin. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa tentang jenis-jenis dari surat pribadi. Apakah mereka sudah tahu atau belum? Atau bahkan mungkin bisa menyebutkan jenis-jenis dari surat pribadi. Selanjutnya, murid mengamati video pembelajaran terkait surat pribadi dalam bagian yang kedua. Lalu guru menjelaskan materi tersebut, yaitu terkait explicit information or contextual meaning, informasi eksplisit dan makna kontekstual, serta jenis dari surat pribadi. B. Questioning atau berpikir kritis. Siswa bertanya kepada guru terkait materi, contextual meaning, dan kind of personal letter yang mereka belum pahami. Selanjutnya C. Exploring atau menalar. Guru membimbing siswa untuk belajar tentang tipe, jenis, atau makna kontekstual dari surat pribadi. Lalu guru bertanya kepada siswa, meminta siswa untuk mengidentifikasikan jenis dan makna kontekstual dari surat pribadi. D. Experimenting atau mencoba. Guru memberikan sebuah problem, yakni dalam bentuk contoh surat pribadi, lalu meminta siswa mengidentifikasikan atau mengidentifikasikan jenis dari surat pribadi tersebut dan menemukan makna kontekstual. Dalam hal ini yang dikerjakan oleh siswa secara berkelompok yang terdiri 4 atau 5 siswa dalam satu kelompoknya. Selanjutnya post activity atau aktivitas penutup. Dalam aktivitas penutup ini, waktu dialokasikan dalam 10 menit. Yang pertama, guru membimbing siswa untuk merefleksikan atau meringkas materi yang telah mereka pelajari dari awal hingga akhir pertemuan terkait surat pribadi. Lalu guru meminta setiap siswa untuk menulis surat pribadi dengan topik yang mereka pilih secara bebas dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Lalu guru menjelaskan materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, lalu ditutup dengan doa bersama dan salam penutup. Misalnya ada seorang siswa yang masing-masing aspek sikapnya itu mendapatkan nilai 100, jadi totalnya 400, kemudian dibagi 4, hasilnya 100, anak itu mendapatkan kode atau predikat excellent dengan kode E atau A. Selanjutnya knowledge assessment atau penilaian pengetahuan. Di sini menggunakan teknik tertulis, tes tertulis dengan bentuk multiple choice atau pilihan ganda and short answer dan isi singkat. 15 kali 2 30 dibagi 3 yaitu 10. Jadi anak tersebut mendapatkan nilai 10. Untuk kode atau predikat masih sama dengan kurang lebih masih sama dengan penilaian sikap tadi. Selanjutnya skill assessment atau penilaian keterampilan. Di sini siswa diajak untuk menulis surat pribadi dengan topik yang mereka pilih sendiri. Keempat aspek yang pertama yaitu grammar, yang kedua pemilihan kata, yang ketiga plagiarisme, yang keempat yaitu comprehension atau pemahaman. Dalam
grammar terdapat 4 level skor. Level yang keempat, apabila yang berarti sangat bagus, apabila dalam penulisan tersebut terdapat sangat sedikit kesalahan dalam tenses. Dan skor yang ketiga yaitu apabila ada beberapa kesalahan dalam tenses. Skor yang kedua yaitu apabila terdapat lebih banyak frekuensi kesalahan dan maknanya sangat kurang jelas. Dan skor level 1 yaitu apabila kesalahan atau tenses itu sangat mendominasi, bahkan tidak bisa diketahui maksudnya. Selanjutnya dalam pemilihan kata, yaitu kategori level 4 yaitu sangat bervariasi, kategori skor 3 yaitu cukup bervariasi, dan skor yang kedua kurang bervariasi, dan skor yang pertama yaitu sangat kurang bervariasi. Aspek yang ketiga yaitu plagiarisme. Level skor keempat yaitu sangat original, 90 sampai 100%. Skor 3 cukup original, yaitu 70 sampai 89%. Skor kedua kurang original dengan persentase 50 sampai 69, dan skor 1 sangat kurang original dengan persentase 0 hingga 49%. Yang keempat yaitu comprehension atau pemahaman. Level skor keempat yaitu sangat memahami. Skor yang ketiga yaitu cukup memahami. Skor yang kedua kurang memahami, dan skor yang ketiga 1 yaitu sangat kurang memahami. Kemudian selanjutnya terdapat lampiran yang pertama yaitu lampiran dari sumber pelajaran yang pertama, yaitu buku bahasa Inggris kelas 11 karangan dari terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua yaitu materi pembelajaran yang kedua, yaitu video pembelajaran dari channel YouTube GIA Academy, dan lampiran ketiga yaitu sumber materi ketiga yang berasal dari modul pembelajaran bahasa Inggris terbitan Kementerian Kebudayaan. Okay, I think it's enough for me that I can deliver. I'm sorry for making many mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.